Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jembatan ambruk, seorang warga terluka. Seorang perampok pedagang emas di 50 kota ditangkap warga di daerah Rokan, Hulu Riau. Usai diberitakan, penanganan medis bocah luka bakar 80% diambil alih pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sebuah jembatan di Nagari Timpeh, Darmasraya, ambruk pada Selasa pagi yang disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur daerah itu sejak Senin malam. Hujan deras berdampak pada meluapnya Sungai Batang Pinang. Sungai selebar 5 meter itu tak mampu menampung debit air yang tinggi. Saat melewati jembatan, air menggerus tanah penyangga jembatan. Diduga karena tak kuat menahan beban, jembatan dengan panjang 10 meter dan lebar 6 meter itu pun ambruk. Saat peristiwa itu terjadi, seorang warga sedang melintas di jembatan itu. Tak ayal, warga itu ikut masuk ke sungai dan sepeda motornya hanyut di bawah arus. Warga itu sendiri mengalami luka ringan dan dirawat di puskesmas setempat. Menurut Wali Nagari Tabe, beberapa hari sebelum ambruk, kondisi jembatan tak lagi stabil. Salah satu pondasinya turun akibat tanah penyangganya digerus air. Namun kronologinya jembatan ini roboh sekitar jam 5:30 setelah sholat subuh. Karena debit air yang begitu besar dan kondisi jembatan pun sebelum kejadian udah agak ke bawah gitu. Jadi akibat banjir semalam itu ya akibatnya tadi pagi roboh dan kebetulan pas jembatan roboh ada masyarakat yang lewat sehingga sekarang butuh perawatan di rumah sakit di UGD. Meski hanya kecil, namun jembatan itu merupakan infrastruktur yang vital di daerah itu karena menghubungkan 3 daerah yakni Nagari Taratak Tinggi, Nagari Timpeh, dan Kampung Jauh. Akibat ambruknya jembatan itu, warga terpaksa mencari jalan alternatif dengan jarak yang lebih jauh. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Baru saja. Jalan penghubung Solo menuju Padang Panjang, tepatnya di Jorong Kaluku, Nagari Singkara, Kabupaten Solo, tertimbun tanah longsor pada Senin malam. Longsor terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang menyebabkan akses jalan dari Solo menuju Padang Panjang maupun sebaliknya putus total. Arus lalu lintas baru lancar di jalan nasional itu, setelah alat berat dari Balai Jalan Nasional datang ke lokasi untuk mengevakuasi material longsor. Beruntung dari kejadian longsor ini, tidak ada korban jiwa maupun kendaraan yang melintas tertimpa material longsor. Namun demikian, longsor merusakkan sebuah warung, tiang listrik, dan pagar rumah yang terletak di seberang jalan. Menurut warga, longsor terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur daerah itu sejak Senin siang hingga malam hari. Lalu lintas kembali normal setelah petugas berjibaku mengenyahkan material longsor selama 6 jam. Lalu oleh kendaraan kira-kira Sekitar jam 2. jam 2-an ya Bang? Jam 2-an. Sempat macet tadi malam. Sempat macet. Meski jalan telah bisa dilewati tanpa harus buka tutup, namun pengendara dan pengemudi diimbau untuk berhati-hati karena jalanan masih licin bekas material longsor. Garnadi melaporkan dari Solo. Harga gabah dan beras khusus untuk jenis premium, seperti Anak Daro dan Cisokan di Solo masih tinggi.
Seperti yang terpantau di daerah 6 Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Solo. Menurut petani, saat ini harganya mencapai Rp12.000 per kilogram. Jika diolah menjadi beras, harganya bisa mencapai Rp18.000 per kilogram. Tingginya harga itu menyebabkan gabah jenis premium ini langka di pasaran dan sangat sulit diperoleh karena banyaknya para petani yang mengalami kegagalan panen akibat faktor cuaca dan hama. Gabah jenis lainnya seperti bujang marantau saat ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp11.800 per kilogram. Sebelumnya hanya dijual sebesar Rp11.300 hingga Rp11.600 per kilogram. Kalau anak waktu sabale 8 11.800. 11.800. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Itu untuk jenis apa, Bu? Bujang marantau. Bujang marantau. Kalau untuk beras premium, gabah premium gimana, Bu? Untuk anak daro, cisokan. Itu 2 leh sampai 2 leh. Kalau ada tapi sari tadi itu gininya. Iya, Jarang untuk tadi. jenis Anadaro jarang ditemukan Jarang sekarang. Jarang situ. Naiknya harga gabah dan beras saat ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pangan Solo. Menurutnya, kenaikan ini dipicu karena banyaknya petani yang mengalami gagal panen dan hal ini telah berlangsung lama. Harga gabah di Kota Solo saat ini memang ada kenaikan. Pertama yaitu karena gagal panen. Terus untuk beras, memang beras lokal itu lebih tinggi harganya yang tergolong beras premium. Yang untuk saat ini yang banyak di pedagang beras Kota Solo itu 16 sampai 18 itu per kilo. Solo terkenal dengan sebutan kota beras karena daerah ini merupakan salah satu penghasil beras di Sumatera Barat. Beras unggulannya adalah beras anak daro dan beras jenis sisokan yang merupakan salah satu beras premium. Garnadi melaporkan dari Solo. Sepertiga dari 400 sekolah di Pasaman Barat rusak dan kekurangan lokal untuk belajar. Data dari Dinas Pendidikan setempat, pemerintah Pasaman Barat mengelola 272 sekolah dasar dan 72 sekolah menengah pertama. Dari jumlah itu, 106 sekolah dasar rusak dan butuh tambahan bangunan baru untuk proses belajar dan mengajar. Sedangkan 2 sekolah menengah pertama juga membutuhkan tambahan ruangan untuk belajar. Kerusakan yang dialami oleh sebagian besar sekolah dasar adalah dindingnya terkelupas, atap sekolah bocor, plafon rusak, hingga sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Tak hanya itu, beberapa sekolah dasar juga masih menggunakan ruangan darurat usai sekolahnya ambruk akibat gempa 2 tahun lalu. Menanggapi fakta itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berjanji akan membenahi fasilitas pendidikan yang layak, mulai dari sarana dan prasarana sekolah hingga penambahan jumlah tenaga pendidikan. Sehingga pendidikan bisa merata dan dinikmati semua murid dan pelajar di Pasaman Barat dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan. Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang ada di Pasaman Barat. Juga tahun ke tahun menambah kecukupan tenaga guru ya. Alhamdulillah sudah menambah guru 3K dan tahun depan juga akan tambah. Dia beragam sehingga sarana kita baik bangunannya maupun tenaganya sudah tercukupi di Pasaman Barat. Di sisi lain, Bupati Pasaman Barat berharap kepada semua anak didik untuk meningkatkan mutu belajar agar bisa bersaing di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.